Halo, saya Mesriani Syahloho dengan NIM 1902010019 dari Akuntansi Perpajakan semester 6. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi bahan ujian saya dalam dasar-dasar pengauditan. Yang pertama, standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor. Dalam seksi 110 tentang integritas, yaitu prinsip integritas bersikap tegas dan jujur dalam sebuah hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Setiap akuntan publik tidak boleh secara sadar terlibat dalam laporan yang terdapat kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, penghilangan informasi yang harusnya diungkapkan sehingga tidak menyesatkan. Yang kedua, seksi 120 tentang objektivitas. Objektivitas artinya tidak membiarkan bias dan terjadinya benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnis. Seksi 290 tentang independensi mencakup independensi dalam pemikiran dan dalam penampilan. Dalam pemikiran artinya independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan artinya independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Yang berikutnya, B. Mengapa auditor harus memiliki independensi? Karena independensi merupakan salah satu komponen aturan etika auditor yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak boleh dipengaruhi atau memihak kepada klien yang diaudit. Yang bagian C, jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, independensi itu terdapat dalam dua jenis, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Soal nomor 2, jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. Opini auditor ada 4, yaitu 1. Unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Artinya, penerapan akuntansi sudah sesuai dengan ekspektasi auditor yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan ditambahkan dengan paragraf penjelasan. Yang kedua, qualified opinion yang artinya terjadinya penerapan standar auditing yang tidak sesuai. Yang ketiga, adverse opinion atau tidak wajar artinya terjadinya pembatasan ruang lingkup audit saat terjadi pemeriksaan di audit. Yang keempat, disclaimer, tidak memberikan opini. Hal ini terjadi karena banyak pembatasan ruang lingkup dan tidak adanya laporan keuangan saat pengauditan. Nomor 3, asersi atas laporan keuangan. Secara umum, asersi manajemen atas laporan keuangan ada 5, yaitu keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, dan penyajian dan pengungkapan. Asersi manajemen standar auditing nomor 315 terdiri dari 1. Asersi atas golongan transaksi yang terdiri dari keterjadian, artinya transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah terjadi dan terkait entitas. Berikutnya kelengkapan, artinya seluruh bukti transaksi yang sah seluruhnya telah dibukukan. Berikutnya keakuratan, jumlah dan data lainnya terkait transaksi yang sah dibukukan telah dicatat secara akurat atau tepat. Yang berikutnya pisah batas atau cut off, yang artinya seluruh transaksi telah dicatat atau dibukukan pada periode yang tepat. Dan terakhir, klasifikasi artinya transaksi telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat. Yang kedua, asersi atas saldo akun, yang terdiri dari eksistensi, artinya aset, liabilitas, dan kewajiban ada pada tanggal neraca. Yang berikutnya, hak dan kewajiban, artinya seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Berikutnya kelengkapan, seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. Yang berikutnya,
penilaian dan pengalokasian, artinya seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dialokasikan secara tepat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan, terdiri dari keterjadian serta hak dan kewajiban, artinya peristiwa, transaksi, atau hal-hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan hak dan kewajiban entitas. Berikutnya, kelengkapan, seluruh peristiwa, transaksi, dan hal-hal lain yang sah telah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Yang berikutnya, klasifikasi dan keterpahaman. Artinya, informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat serta pengungkapan disajikan secara jelas. Berikutnya, keakurasian dan penilaian. Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Yang berikutnya, risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan apa hubungannya. Yang pertama, risiko audit, artinya risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salasaji material. Yang kedua, risiko inheran atau bawaan, yaitu kerentanan suatu asersi terhadap suatu salasaji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian internal yang terkait. Yang ketiga, risiko pengendalian. Risiko bahwa suatu salasaji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal klien. Yang keempat, risiko deteksi, yaitu risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salasaji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hubungan risiko audit dan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi antara lain: 1. Terdapat hubungan yang terbalik antara risiko dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Yang kedua, risiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang banyak. Yang ketiga, hubungan terbalik pada risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Yang berikutnya, pada risiko bawaan dan risiko pengendalian, terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Yang terakhir, bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah. Nomor 5, hubungan antara risiko audit, bukti audit, dan materialitas, yaitu 1. Jika bukti audit dalam jumlah besar, maka risiko audit akan kecil pada tingkat materialitas yang ditetapkan. Dan bukti audit dan risiko audit tinggi, maka tingkat materialitas akan rendah. Nomor 6, jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Jenis bukti audit yaitu diperoleh langsung oleh auditor, misalnya melalui observasi dan surat konfirmasi. Bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya. Bukti audit yang berupa dokumen asli berada pada tingkat keandalan yang paling andal. Yang kedua, jenis bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya permintaan keterangan. Bukti audit yang diperoleh secara lisan, dan bukti audit yang diperoleh melalui mesin fotokopi atau fax, atau audit yang telah difilmkan, berada pada tingkat keandalan yang paling rendah. Nomor 7, prosedur audit. Jenis-jenis prosedur audit. 1. Prosedur analitikal. Mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan atau non-keuangan entitas dengan, misalnya, informasi komparatif periode lalu, anggaran atau ekspektasi auditor sesuai dengan estimasi pengusutan, informasi industri sejenis seperti perbandingan rasio penjualan entitas terhadap piutang usaha dengan rata-rata entitas lain yang memiliki ukuran sebanding dalam industri. Yang berikutnya, di antara unsur-unsur informasi keuangan yang akan diharapkan sebagai suatu pola yang dapat diprediksi berdasarkan pengalaman entitas. Yang terakhir, antara informasi keuangan dan informasi non-keuangan, seperti hubungan antara beban gaji dan jumlah karyawan. Prosedur analitikal dilakukan pada saat melakukan perencanaan audit, saat pengujian substantif, dan pada batas penyelesaian audit. Yang kedua, melakukan inspeksi.
yaitu antara lain melakukan inspeksi atas fasilitas fisik atau aset berwujud untuk mengetahui keberadaan atau eksistensi dan kondisi fisik dari aset berwujud tersebut. Yang kedua, melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan untuk mengetahui ketepatan syarat-syarat kontrak atau faktur. Dan yang terakhir, mengevaluasi kelengkapan bukti dokumen meliputi keaslian dan mendeteksi keberadaan butir-butir yang tidak wajar. Prosedur ketiga adalah melakukan konfirmasi atau confirming. Konfirmasi merupakan suatu formulir permintaan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Klien membuat surat tertulis kepada pihak luar, namun auditor mengendalikan pengiriman dan penerimaan surat. Permintaan tertulis tersebut harus mencantumkan instruksi yang meminta penerima mengirimkan jawaban langsung kepada auditor. Ada 4 tahap untuk melakukan konfirmasi, yaitu 1. Auditor mengirim permintaan ke klien untuk persetujuan surat konfirmasi. Yang kedua, setelah direview dan ditandatangani, maka klien mengirimkan konfirmasi itu kembali ke auditor. Yang ketiga, auditor selanjutnya mengirimkan kepada pihak luar, yaitu bank atau pelanggan atau pemasok. Dan yang terakhir, auditor meminta dalam surat konfirmasi agar pihak ketiga mengirim langsung jawaban konfirmasi kepada auditor. Prosedur yang keempat, permintaan keterangan atau inquiring. Dilakukan dengan permintaan keterangan lisan atau tertulis kepada pihak klien atau pihak eksternal klien. Dari klien misalnya tentang keusangan sediaan, ketertagihan piutang, atau hal lain terkait hasil prosedur analitikal. Yang berikut, permintaan keterangan dari pihak eksternal, misalnya permintaan keterangan dari pengacara. Dan yang terakhir, pelengkap untuk prosedur audit lainnya. Prosedur audit yang kelima adalah penelusuran atau tracing. Dilakukan dengan cara pilih dokumen transaksi dan arsip dokumen sumber. Pastikan bahwa informasi dan dokumen tersebut telah dicatat di catatan akuntansi atau jurnal dan buku besar. Arah pengujian yaitu untuk menguji kurang saji di akun menguji asersi kelengkapan. Yang keenam, vouching. Dilakukan dengan cara pilih ayat jurnal di catatan akuntansi, peroleh dokumen dari arsip dokumen sumber, dan lakukan inspeksi atas dokumen untuk menentukan validitas atau kelengkapan dokumen. Arah pengujian ini terbalik dari tracing, yaitu arah pengujian untuk memeriksa lebih saji menguji asersi keberadaan atau keterjadian. Prosedur audit yang ketujuh adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan berkaitan dengan melihat dan menyaksikan pelaksanaan suatu aktivitas atau proses. Yang berikutnya, pengamatan terutama dilakukan ketika memperoleh pemahaman atas pengendalian internal klien. Yang ketiga, objek pengamatan adalah personil, prosedur, dan proses-proses. Yang berikutnya, auditor memperoleh pengetahuan langsung yang berkaitan dengan tujuan audit. Pengamatan dilakukan saat pengujian pengendalian. Yang kedelapan, melakukan perhitungan ulang atau recalculation. Artinya, auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi matematis, dokumen, atau catatan akuntansi. Yang kesembilan, melaksanakan ulang atau re-performance. Artinya, pelaksanaan ulang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Auditor melaksanakan ulang aspek-aspek tertentu dari pemrosesan transaksi untuk melihat apakah klien telah melakukan prosedur tersebut seperti ketentuan pengendalian internal. Yang berikutnya, auditor dapat melaksanakan ulang pengecekan kredit untuk transaksi penjualan dalam menentukan apakah pelanggan memiliki batas kredit memadai pada saat transaksi diproses. Dan yang terakhir, teknik audit berbantuan komputer. Menggunakan perangkat lunak untuk melaksanakan berbagai prosedur audit. Ketika klien memiliki catatan akuntansi dalam media elektronika, auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau TABK untuk melakukan hal berikut. 1. Melakukan kalkulasi dan perhitungan yang digunakan dalam prosedur analitikal. Yang kedua, memiliki sampel untuk dilakukan konfirmasi.
Yang ketiga, membandingkan elemen data dalam file yang berbeda, mengirim data uji ke program klien untuk menentukan bahwa aspek komputer dari pengendalian internal telah berfungsi, dan yang terakhir, melaksanakan ulang berbagai perhitungan, misalnya menjumlahkan buku pembantu piutang dagang atau sediaan. Soal nomor 8, penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. 1. Menilai risiko pengendalian, artinya secara periodik, manajemen wajib mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi setiap bagian, sehingga dapat diantisipasi dengan pengendalian yang memadai dan tepat waktu. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menilai apakah laporan keuangan klien dapat diaudit. Yang kedua, menentukan transaksi risiko pengendalian didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan kekurangan pengendalian, kekurangan signifikan, dan kelemahan signifikan. Yang kedua, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian, yang dimana yang menjadi tujuannya adalah auditor harus memperoleh bukti tambahan, selain dari pemerolehan pemahaman bahwa pengendalian internal dioperasikan secara efektif di seluruh atau sebagian besar periode audit. Jika melalui pengujian pengendalian auditor memperoleh bukti bahwa sistem pengendalian internal telah dirancang dan dioperasikan secara efektif seperti yang diharapkan, maka risiko pengendalian sama atau lebih rendah dari risiko awal. Apabila kondisi sebaliknya, maka audit dapat dipertimbangkan lagi. Yang kesembilan, penilaian risiko deteksi dan pengujian substantif. 1. Menilai risiko deteksi artinya auditor harus menilai salah saji material yang ada pada suatu asersi yang dibuat oleh manajemen. Yang kedua, pengujian substantif merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji materi moneter atau nilai rupiah yang secara langsung memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Ada 3 jenis pengujian substantif, yaitu pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas saldo akun. Sekian hasil dari presentasi ujian saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.